Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Kasma Putri dengan ND 3110086 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian sejarah arsitektur bangunan Masjid Pura Pakualaman di Yogyakarta. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat membuat laporan penelitian sejarah arsitektur bangunan Masjid Pura Pakualaman di Yogyakarta ini dengan baik. Walaupun demikian, saya sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan laporan ini dengan baik dari hasil kegiatan penelitian di masjid. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada satu, Tuhan Yang Maha Esa, dua, Ibu Dokter Nur Rahmawati Syamsyah STMT selaku Kepala Prodi Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3. Bapak Muhammad Rizky Romadhon SDMD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta selaku seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Abstrak, penelitian ini berjudul Sejarah Arsitektur Bangunan Masjid Pakualaman di Yogyakarta, dilatar belakangi oleh data penelitian yang dibuat oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Arsitektur. Sumber data penelitian ini yaitu dengan cara wawancara kepada narasumber dan melakukan pengamatan secara penelusuran secara langsung di Masjid Pakualaman Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah arsitektur bangunan Masjid Pakualaman di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bab 1 dengan latar belakang sejarah arsitektur masjid saat sangat erat dengan kaitannya latar belakang sejarah budaya Islam. Membahas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari komponen manusia. Membahas sejarah, maka yang tersirat adalah apa yang terjadi sebelumnya. Masjid adalah tempat sembahyang bagi umat Islam yang dikerjakan pada waktu tertentu. Masjid dapat berfungsi sebagai media penyebaran Islam dan juga dapat mewakili kemajuan kelompok umat Islam. Masjid adalah tempat untuk melakukan kecintaan umat Islam dalam arti seluas-luasnya. Di Yogyakarta, banyak masjid tua yang dibangun, termasuk Masjid Pura Pakualaman yang terletak di Jalan Swedaan, Gunung Kentur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Pura Pakualaman merupakan masjid adat yang unik dengan model masjid masa kini dengan kubah yang sangat besar dan menara masjid yang menjulang tinggi. Menurut Masjid Pura Pakualaman ini digarap oleh KRT Nata Diningrat atau disebut Sri Pakualaman II. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah arsitektur Islam pada bangunan Masjid Pura Pakualaman Yogyakarta. 2. Bagaimana penerapan konsep arsitektur Islam pada bangunan Masjid Pura Pakualaman Yogyakarta. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji latar belakang dan sejarah arsitektur Islam pada bangunan Masjid Pura Pakualaman di Yogyakarta. Manfaat 1. Mengetahui sejarah arsitektur Islam pada bangunan Masjid Pura Pakualaman di Jogja. 2. Mengetahui penerapan konsep arsitektur Islam pada bangunan Masjid Pura Pakualaman di Yogyakarta. Bab 1 bab 2 tinjauan pustaka. Arsitektur adalah cabang ilmu dan seni yang membahas mengenai cara mendesain maupun merancang bangunan struktur. Arsitektur juga sangat erat kaitannya dengan bangunan-bangunan bersejarah yang kita ketahui saat ini. Arsitektur Islam dalam prinsip penerapan ruang dapat dilakukan pendekatan arsitektur Islam dengan cara yang dinamis karena seni ruang harus dinikmati bukan secara statis melainkan dinamis yang mengalir. Masjid. Pengertian masjid secara bahasa dapat diartikan sebagai tempat bersujud, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, masjid adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah. Masuk dalam bab 3, metode penelitian. 3.1, lokasi penelitian.
Penelitian ini berada di Masjid Pura Pakualaman yang berada di Gunung Kendur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 3.2 Waktu penelitian mengenai Pakualaman ini dilakukan secara langsung pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022. 3.3 Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data-data yang mampu menghasilkan data deskriptif. 3.4 Sumber data penelitian. A. Data primer. Data primer ini didapatkan dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan marbot atau Masjid Pakualaman. B. Data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari literatur yang ada di internet mengenai Masjid Pura Pakualaman. Teknik pengumpulan data. Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, 1. Melakukan observasi. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Masjid Pura Pakualaman. 2. Wawancara. Metode wawancara ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai seorang narasumber, yaitu marbot masjid atau penjaga Masjid Pura Pakualaman. 3. Dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen gambar berupa foto atau video. Teknik analisa data. Analisa data merupakan proses menganalisis data sehingga data yang bersumber dari berbagai metode yang dilakukan agar data yang dapat disajikan dijabarkan. A. Reduksi data. B. Model data atau penyajian data. C. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan, masjid ini merupakan perpaduan dari gaya arsitektur Hindu, Arab, dan Jawa. Masjid yang merupakan cagar budaya ini masih terjaga bukti-bukti sejarahnya sampai sekarang. Bukti sejarah seperti adanya beduk, adanya mimbar yang memiliki fungsi yang berbeda. Adanya lampu yang masih ada semprongnya, ada prasasti, ada jam yang berjumlah 6 sebagai penanda waktu sholat, adanya surah yang dahulu digunakan untuk tempat khusus sholat raja, adanya kaca yang berlubang pada bagian sekat antara bagian utama dan serambi luar, adanya kaca pada lubang yang berada di lantai serambi luar atau teras yang tujuannya untuk mengingat-ingat bahwa dulunya serambi tersebut merupakan kolam. Pada masa pandemi COVID-19, Masjid Pura Pakualaman ini juga terdampak sehingga diberlakunya penutupan sementara kegiatan yang ada di masjid tersebut. Seiringnya meredanya pandemi COVID-19, masjid ini dibuka untuk umum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.